PDIP dan politik pembangkangan. Saatnya membongkar kerusakan yang selama ini terjadi. Ketika Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi larangan bagi kepala daerah kader PDIP untuk menghadiri retret yang diadakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang, publik seharusnya tidak hanya melihat ini sebagai aksi politik biasa. Ini bukan sekadar keputusan partai. Ini adalah bentuk pembangkangan terbuka terhadap pemerintahan yang sah. Lebih jauh lagi, ini adalah bukti nyata bagaimana PDIP selama ini telah menggerogoti sistem negara dari dalam dengan cara-cara yang tidak hanya menghambat, tetapi juga merusak jalannya pemerintahan. Mari kita telusuri dengan lebih jernih. Apa yang sebenarnya terjadi? PDIP tampaknya masih belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres 2024. Sindrom partai besar yang tidak bisa menerima realitas membuat mereka lebih sibuk mencari kambing hitam daripada melakukan refleksi diri. Mereka tak lagi berperan sebagai oposisi kritis yang membangun, melainkan berubah menjadi kelompok politik yang seolah-olah merasa berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh memimpin negeri ini. Megawati dengan sikapnya yang otoriter memerintahkan kepala daerah kadernya untuk memboikot retret kepala daerah. Alasannya, seolah-olah ini adalah langkah untuk melindungi PDIP dari tekanan politik. Padahal ini lebih mirip sikap anak kecil yang ngambek karena tidak mendapat perhatian. Mari kita pikirkan sejenak. Kepala daerah yang telah terpilih melalui proses demokratis sejatinya adalah pelayan rakyat. Namun, PDIP ingin memastikan bahwa mereka tetap menjadi pelayan partai. Di sini kita melihat sebuah konsep demokrasi yang bengkok, demokrasi yang hanya dijadikan alat untuk berkuasa, tetapi ketika kekuasaan lepas, mereka berubah menjadi kelompok yang siap mengacaukan stabilitas politik. Instruksi Megawati ini juga berkelindan erat dengan kasus hukum yang sedang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. PDIP dengan penuh keyakinan membangun narasi bahwa kasus hukum ini adalah rekayasa politik yang didalangi oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Lucunya, mereka lupa bahwa KPK yang sekarang masih beroperasi adalah hasil dari revisi UU KPK yang mereka sendiri restui saat berkuasa. Ketika KPK menyasar lawan politik PDIP, itu disebut penegakan hukum. Tapi begitu Hasto kena, mendadak semuanya berubah menjadi kriminalisasi. Standar ganda seperti ini adalah bukti nyata bahwa PDIP tidak pernah benar-benar peduli pada supremasi hukum. Mereka hanya peduli pada bagaimana hukum bisa dikendalikan untuk kepentingan mereka sendiri. Jika memang tidak bersalah, kenapa harus takut? Kenapa harus membangun propaganda besar-besaran bahwa ini adalah bagian dari konspirasi politik? Bukankah lebih baik menghadapi proses hukum dengan kepala tegak, sebagaimana yang selalu mereka tuntut dari pihak lain? Instruksi